Semisal hari ini di kantongmu ada 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini uang siapa? Dia akan jawab, oh ya, uang saya, karena ada di kantong saya. Oke, uang Anda boleh, oke. Nah, lantas dari kantong, uang itu kamu pindahkan ke dompet. Sekarang uangnya jadi uang siapa? Dia akan jawab, masih tetap uang saya. Nah, suatu hari, uang 100 juta rupiah dari dompet ini kamu transfer ke bank, kamu setor ke bank. Sekarang 100 juta itu uang siapa? Uangnya bank atau masih tetap uangmu? Nah, bagus kalau memang masih uangmu, tepat ya. Tapi suatu hari tiba-tiba kamu merasa kurang sehat. Sesuatu terjadi pada dirimu dan akhirnya kamu perlu dirawat inap selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu sembuh dan sebelum keluar dari rumah sakit, kamu harus membayar biaya pengobatan ke rumah sakitnya. Nah, ternyata tagihan medisnya itu 100 juta rupiah. Sehingga kamu harus mentransfer uang dari bank 100 juta rupiah ke rumah sakit. Sekarang 100 juta rupiahnya uang siapa? Dia akan jawab, wah kalau sekarang uangnya jadi uang rumah sakit, Pak. Lalu kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalnya sebelum sesuatu yang tadi itu terjadi, kamu mentransfer tidak harus 100 juta, 10 juta saja dari bank ke asuransi. Nah, 100 juta itu, yang 90 jutanya ada di bank dan yang 10 juta ada di asuransi, itu uang siapa? Tetap uangmu. Ya. Nah, kemudian sesuatu terjadi dan akhirnya kamu harus dirawat inap selama beberapa hari dan tiba waktunya untuk keluar dari rumah sakit setelah sembuh. Nah, tapi dalam skenario yang ini, kamu tidak perlu mentransfer sendiri tagihan yang jumlahnya sama itu, yang 100 juta itu, dari bank ke rumah sakit. Kali ini perusahaan asuransi yang akan mentransfernya ke rumah sakit. Dan 10 juta yang kamu transfer ke perusahaan asuransi itu masih jadi uangmu juga. Karena itu, kita bisa garis bawahi, rekan-rekan. Tanpa asuransi, orang tidak pernah tahu pasti bahwa uangnya adalah uangnya sendiri. Tapi begitu orang punya polis asuransi, kita bisa yakin, tahu pasti bahwa uang kita akan selalu jadi uang kita. Kamu mau memastikan bahwa uangmu tetap dan selalu menjadi uangmu? Nah, ketika dia jawab, ya, ya, tentu benar gitu ya. Yang tadi, kalau konsep ini kamu bagikan ke 10 teman-temanmu, berapa dari mereka yang kira-kira akan menerima konsep ini?